Sebelum membahas tentang alat musik ini lebih jauh, ada baiknya, pertama-tama, kita bahas fakta-fakta terkait alat musik tradisional yang dibuat dari bambu ini. Setiap satu angklung bisa menghasilkan satu nada atau akord dan beberapa pemain harus berkolaborasi jika ingin memainkan melodi. Lalu, bambu hitam yang dipakai untuk membuat angklung dipanen selama 2 minggu dalam setahun, saat jangkrik bernyanyi. Bambu itu juga harus dipotong paling tidak 3 ruas di atas tanah demi memastikan akarnya bisa terus merambat. Kemudian, pendidikan terkait angklung disalurkan dari generasi ke generasi umumnya secara lisan, dan akan semakin meningkat jika dilakukan di lembaga pendidikan. Dari segi permainannya, pemain harus berkolaborasi dan sebelumnya harus saling bekerja sama, menghormati, disiplin dalam kebersamaan, bertanggung jawab, berkonsentrasi, mengembangkan memori, serta perasaan artistik satu sama lain. Angklung merupakan alat musik asal Indonesia yang terdiri atas 2-4 tabung bambu yang digantung dalam bingkai bambu pula. Ikatannya menggunakan tali rotan. Tabung ini dipangkas dan dipotong dengan hati-hati oleh pengrajin angklung ahli demi menghasilkan nada tertentu. Angklung tradisional menggunakan tangga nada pentatonik. Namun, musisi Indonesia Daeng Sutikna memperkenalkan angklung bernada diatonis pada tahun 1938. Angklung ini pun dikenal sebagai angklung Padaeng. Alat musik angklung berkaitan erat dengan adat istiadat, identitas budaya, dan seni di Indonesia. Alat musik ini biasa dimainkan saat upacara tertentu, seperti penanaman padi, panen, sampai hitanan. Angklung bisa digantung dan diatur dalam barisan untuk dimainkan secara solo, atau satu angklung bisa diberikan di antara kelompok dan dimainkan oleh tiap pemain yang bertanggung jawab membunyikan satu nada dalam pola atau melodi. Dalam kaitannya dengan penyebaran budaya, praktik program budaya antar negara yang berbeda dapat menjadi bahan ampuh untuk melawan stereotip dan persepsi negatif. Pertunjukan dan seni visual pun punya kekuatan tersendiri. Dengan cara tersebut, seni dan musik sebagai alat diplomasi budaya dengan soft power merupakan bentuk social healing, yang menjadi cara damai untuk menyembuhkan penyakit sosial yang asalnya dari kurangnya komunikasi dan kesalahpahaman. Dengan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa perkembangan angklung Indonesia dapat dieksplorasi dan cocok untuk tujuan diplomasi budaya. Negara tercinta kita, Indonesia, memang memiliki berbagai budaya, termasuk alat musik khas daerah. Salah satunya, ialah angklung yang merupakan alat musik daerah yang populer sejak dulu. Makin kesini, kesenian ini pun membuat budaya daerah jadi makin kaya. Alat musik yang satu ini pun sudah mendunia dan tak hanya menjadi kekayaan daerah semata. Angklung sudah diakui oleh UNESCO dalam Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity sebagai warisan budaya dunia. Prestasi lain dari angklung hingga saat ini, yakni tercatat dalam Guinness Book of World pada 2011. Oleh karena permainan angklung bersama yang dilakukan di Washington, Amerika Serikat, penghargaan ini pun diberikan. Menariknya, alat musik angklung saat itu membawakan salah lagu milik penyanyi legendaris Michael Jackson, yakni We Are the World, yang permainannya dipimpin oleh pendiri Saung Angklung Ujo, Daeng Ujo. Sebelum Indonesia mengenal pengaruh Hindu pada kira-kira abad ke-5 Masehi, angklung diyakini sudah ada. Japkuns dalam Music in Java berpendapat, angklung ditemui pula di daerah Sumatera Selatan dan Kalimantan meskipun merupakan alat musik tradisional Jawa Barat. Tercatat, sejarah penggunaan angklung di Jawa Barat sendiri dimulai pada masa Kerajaan Sunda, yakni pada sekitar abad ke-12 hingga ke-16. Permainan angklung pada era itu dilakukan demi pemujaan terhadap Nyai Sri Pohaci sebagai lambang dari Dewi Sri, yakni Dewi Kesuburan atau Dewi Padi. Selain untuk pemujaan,
Kisah yang tercatat dalam Kidung Sunda juga mengungkap bahwa alat musik ini dimainkan untuk memacu semangat prajurit saat peperangan. Meski kegunaannya sangat berbeda dengan saat ini, angklung masih digunakan sebagai alat musik untuk beragam pertunjukan. Misalnya, pertunjukan angklung dilakukan oleh Daeng Sutikna, seorang tokoh angklung nasional, pada perundingan Linggarjati 1946 setelah proklamasi. Saat ini, Daeng sendiri dikenal dengan julukan Bapak Angklung Indonesia yang berhasil menciptakan alat musik itu dengan tangga nada diatonis yang bisa dimainkan dengan harmonis bersama alat musik lainnya. Sang murid, Ujo Ngalagena, pun melanjutkan upaya Daeng melestarikan angklung. Ujo sendiri dikenal sebagai pendiri tempat wisata seni budaya unggulan bernama Saung Angklung Ujo, SAU, di Bandung. Ujo pun mempromosikan penggunaan angklung secara luas dalam pendidikan musik Indonesia. Saung Angklung Ujo sendiri didirikannya pada 1966 sebagai pusat pembelajaran dan pertunjukan angklung. Saat ini, SAU dioperasikan oleh keluarga dan anak-anak Ujo yang masih terus aktif mempromosikan angklung dan beragam kesenian lainnya, khususnya dari Sunda. Tak hanya mengajar kelas musik dan tari kepada siswanya, pusat SAU ini juga menampilkan pertunjukan wisata, Bambu Sore, setiap harinya, yang merupakan rumah bagi pabrik kerajinan bambu yang membuat souvenir bambu dan instrumen angklung berkualitas tinggi. Hingga akhir hayatnya, Ujo juga sangat aktif berupaya menjangkau desa-desa dan sekolah-sekolah demi menyebarluaskan budaya angklung dan akhirnya mendapat dukungan untuk pendidikan angklung dari pemerintah.